أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma allimna mimman yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma nafi'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baiklah teman-teman sekalian, kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bagian ketiga dari talqin atau tahsin at-tilawah surah Al-Fatihah. Kita akan lanjutkan masuk kepada ayat yang kedua, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang isti'azah, kemudian basmalah. Sekarang kita akan masuk ke ayatnya, alhamdulillah, ya, masuk ke ayatnya atau ayat yang kedua. Kita mulai dari isti'azah dan basmalah, baru kita masuk ke ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Yang pertama adalah ayat yang kedua, alhamdulillah, ya, sama-sama seperti biasa, hamzah masih jelas dan tipis. Kemudian setelahnya juga ada lam yang tipis. Jangan dibaca karena lam di sini sifatnya istifal, ya, atau natijah atau hasil dari sifat istifal, yaitu tarqiq, tipis, ya. Jadi jangan sampai mendebalkan huruf lam tapi tipis. Ya, kemudian ha juga tipis. Al-ha. Antara lam ke ha jangan terputus. Alham. Tapi agak sedikit mengalir, tapi alirannya tidak sempurna. Huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah, ya. Nggak boleh alham, nggak boleh juga alham diputus, ya. Nanti sama seperti saktah, tapi ditahan sebentar. Alha, ya. Jadi lam tipis, kemudian tahan sebentar, dan antara ke ha-nya jangan diputus. Kemudian ha-nya juga tipis. Alha. Oke, masuk ke mim. Mim di sini sakinah, termasuk sifat yang memiliki huruf yang memiliki sifat bainiyah atau tawassut ada 5, yaitu lin, umar, lam, nun, ain, mim, dan ro. Sama seperti tadi, lam juga sudah jangan sampai terputus. Begitu juga dengan mim. Di sini ada gunnah naqisah karena mim di sini sakinah, ya, mimnya mati, sukun, tidak berharokat. Jadi jangan diputus. Alhamdulillah, jangan. Hamdu, ya. Jadi jangan sampai memutus suara mim. Antara mim dan kedal itu jangan diputus, karena di sini mimnya ada gunnah naqisah, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Habdu, enggak juga alhamdu. Nanti yang tadinya gunnah naqisah kadarnya berubah menjadi kadar gunnah kamilah. Jadi jangan terlalu lama, cukup syai' basit, ya, suatu yang simple. Hamdu. Kemudian huruf dal juga tipis, jangan ditebalkan. Alhamdulillah, do. Pertemukan ujung lidah antum dengan pangkal gigi seri bagian atas. Alhamdu, du. Jangan sampai berhams, ya. Jangan sampai tebal dan sampai keluar hams juga. Alhamdu, du. Apalagi alhamdu, do, tipiskan, karena sifat dari dal adalah istifal, yaitu tarqiq. Alhamdu, du, monyongkan secara sempurna. Kemudian lillah.
lillah. Li kasrah, lil, kemudian setelahnya fathah. Lillah, lillah, lillah. Jangan sampai fathahnya mengikuti kasrah sebelumnya. Alhamdulillah. Ya, jadi setelah antum menurunkan kedua bibir bawah, li untuk menyempurnakan harokat kasrah, baru setelah itu antum membuka lagi untuk menyempurnakan sifat atau menyempurnakan harokat fathah, dan jangan berlebihan dalam membukanya. Lillah, lillah, lillah. Jangan lillah, jangan juga terlalu tidak dibuka mengikuti kasroh, ya. Lillah taqlid, lillah, tapi lillah, lillah. Oke. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Kemudian ro di sini huruf yang tipis, huruf istifal. Tapi adapun dalam keadaan ini ro-nya harus dibaca tebal. Kenapa? Karena dia berharokat fathah. Sudah kita bahas kemarin, ada 3 huruf yang bisa dibaca tipis dan bisa dibaca tebal, termasuk alif, lam, dan ro. Dan sini kita membahas tentang ro di sini dalam keadaan fathah. Jadi dia harus dibaca tebal. Alhamdulillahi ro. Sebelumnya ada ha. Ada ha yang juga berharokat kasroh. Haknya berharokat kasroh. Jangan sampai dia kasrohnya berubah menjadi imalah. Alhamdulillahi rob, atau jadi tebal haknya karena kita menebalkan huruf ro. Sama seperti yang sudah kita bahas kemarin, a'udzubillahi minasyaitonir ro, bukan nirro. Bismillahirro, bukan herro tapi hirro. Bismillahirrahmanirrahim, bukan nirrahim. Sama juga seperti ini, alhamdulillahiro, alhamdulillahiro, nggak boleh. Alhamdulillahi ro, hi ro, alhamdulillahi rabbi, alhamdulillahi rabbi, ya. Kemudian masuk setelahnya ada ba, ya, huruf ba. Jadi setelah antum menebalkan huruf ro, tipiskan huruf ba. Jangan alhamdulillahi rabbi, udah he, kemudian ro, b lagi, ya. Hati-hati. Jadi sempurnakan suara i-nya atau kasroh atau fathah, atau ya ini kesempurnaan kasrohnya, kesempurnaan kasrohnya. Jangan sampai dia alhamdulillahi rabbi, alhamdulillahi rabbi. Jadi setelah menebalkan huruf ro, ba-nya tipis. Jangan rabbi, ya. Ba-nya jangan ketika antum mentasydidkan ba-nya jangan ikut tebal. Jangan sampai terbawa dengan ro. Alhamdulillahi rob, nggak boleh, ya. Kalau kita pisah, kalau antum baca seperti itu misalnya rob, ya, sama saja ketika kita pisah antum baca ba dengan seperti ini, ab, padahal yang betul ab. Nah, itu syiddah pada huruf ba, ab. Jadi bukan ob. Jangan sampai ro-nya, ba-nya terbawa si tebalnya ro, ya. Rob. Setelah menebalkan huruf ro, tipiskan lagi huruf ba, jangan terbawa tebal. Robbi, ya. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbi, alhamdulillahi rabbi, ya. Kemudian setelahnya lagi huruf lam, bil, jelaskan lamnya dan tipiskan lamnya, jangan sampai dia tebal. Sama seperti yang sudah lalu, jangan al, ya. Rabbil, bukan bil, karena lam di sini sifatnya istifal atau tarqiq, ya. Jadi lam yang bisa dibaca tebal hanya pada kalimat lafzul jalalah atau kata Allah, ya. Adapun sisanya dia dibaca tipis, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, bil, ya, tipis, ya, jangan ditebalkan. Kemudian jangan diputus, sama seperti tadi, karena lam sifatnya bainiyah atau tawassut, ya.
atau tawassut. Jadi jangan sampai, tahan sebentar saja, jangan sampai lama. Jangan juga Rabbil alamin, enggak. Jangan juga antum putus. Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil. Jangan ya. Rabbil a. Jadi antara sifat lam di sini yang sakinah dan ke ain itu jangan sampai terputus suaranya. Rabbil a, bil a, enggak. Bil a, bil a ya. Sekali lagi perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelahnya ada huruf ain yang juga sifatnya istifal atau tarqiq. Jangan sampai antum tebalkan. Ketika antum menekan huruf ain, jangan sampai menebalkan. Sama seperti ha dan ain, makhrajnya sama, berada di tengah tenggorokan. Ha, a. Jadi ketika antum tekan huruf ha dan huruf ain yang tipis itu, jangan sampai tebal. Ha, alham, ham, ya, rabbil a, enggak, ya, tapi dibuka mulutnya dan sejajarkan. Al-a, rabbil a. Jadi ketika antum menekan ain, jangan sampai membuat si ain jadi yang tadinya tipis menjadi tebal. Rabbil a, bukan a, bukan juga e. Hati-hati ya. Rabbil a, enggak. Rabbil a, al-a, ya, sekali lagi kita baca, perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelahnya yaitu adalah mad arid lis-sukun. Al-alami, mi. Jadi dari kemarin ar-rajim, ar-rahim itu suara mad semua ya. Dan suara mad dan huruf mad itu makhrajnya adalah di al-jawf ya, rongga mulut ya, atau dalam kaidahnya al-faragh dakhil fam. Suatu yang kosong atau yang lempeng berada di dalam mulut, rongga kosong yang ada di dalam mulut. Jadi suaranya bukan dari khayshum, bukan dari rongga hidung, tapi rongga mulut, yaitu al-jawf ya. Al-alami, mi. Jangan sampai dia al-alami, mi mengikuti suara gunnahnya pada mim. Untuk memastikan yang seperti itu, bisa kita tutup hidung kita ya, bisa kita tutup hidung kita. Kalau dia masih bergetar, berarti dia masih keluar huruf kita, berarti kita masih mengeluarkan huruf matnya dari khayshum. Contoh al-alamin, salah, tapi al-alami suara gunnah. Bukan mimnya atau nunnya yang dikeluarkan dari al-jawf, melainkan huruf maddiyahnya, yaitu di sini adalah ya yang didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat kasrah ya. Jadi ketika mim dan nunnya wajib gunnah. Adapun ketika panjangnya, ketika i-nya, ketika mi, nah itu yang tidak boleh masuk ke rongga hidung atau khayshum. Jadi betul-betul dijaga, jangan sampai dia alhamdulillahi rabbil alamin, jangan, tapi rabbil alamin. Ketika masuk ke nun ya gunnah lagi ya. Jadi yang nggak boleh hanya maddiyah, ya maddiyahnya yang tidak boleh dimasuk ke rongga hidung atau khayshum. Adapun mim dan nunnya tetap masuk ke rongga hidung atau khayshum karena sifatnya adalah gunnah ya, wa gunnatun makhrajuha khayshumu, dan gunnah itu tempat keluarnya adalah di rongga hidung ya. Untuk melatihnya antum seperti ini. I begitulah suara mat. Bukan itu bukan suara mat lagi namanya ya. Sudah antum gantikan menjadi suara gunnah, dan suara gunnah itu adanya hanya pada huruf mim dan huruf nun.
Ya, al-alamin. Untuk melatih sebetulnya Nah, oke, kita baca sekali lagi. Jadi suaranya jangan sampai mendengkur. Suaranya itu ada sedikit berdengung, berdengung di hidung. Al-alami enggak boleh. Bersih. Betul-betul suaranya dikeluarkan dari al-jawf, yaitu rongga tenggorokan. Al-alami bukan mi. Beda suaranya ya. Sekali lagi kita baca. Perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan mungkin ingin mengikuti. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kemudian yang terakhir yaitu nun. Ya, nun sakinah. Kenapa sakinah? Ya karena di sini dia waqaf. Jadi dia sukunnya sukun arid, sukun palsu. Sukun yang disebabkan karena waqaf, ya, waqaf pada ra'sul ayat atau pada akhir ayat. Al-alamin. Dan dia memiliki kadar gunnah naqisah. Gunnah naqisah. Ada, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Jangan kita baca seperti enggak ada gunnahnya. Kalau kita baca enggak ada gunnahnya, dia seperti syiddah pada huruf dal. Ya, misalnya contoh kita baca seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bukan lagi suara gunnah, tapi suara syiddah pada huruf dal. Ya. Kemudian ketika kita menggunakan pun jangan berlebihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau sudah seperti itu, seakan-akan kita menambahkan tasydid pada huruf nun dan menambahkan kadarnya menjadi gunnah kamilah. Ya, jadi sedikit saja. Al-alamin. Ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, hamzah tetap tipis. Hamzah tetap tipis. Jadi ketika masuk ke ro-nya tebal, hamzahnya tipis. Ketika masuk ke ro, jangan sampai hamzahnya menjadi tebal. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman tapi ro, ar-ro. Jangan jangan juga berlebihan tipisnya. R, nggak boleh ya. Ar-ro, ar-ro, ya. Jangan sampai menebalkan huruf hamzah. Ro tetap tebal, tapi huruf hamzahnya jangan sampai terbawa tebal karena huruf ro. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani. Ma tipis, ya, yang tebal hanya ro. Jangan sampai ma-nya juga terbawa tebal karena huruf ro. Ar-Rahma tapi ma, bukan me, bukan juga ma. Buka tidak berlebihan dan sejajarkan. Ma Ar-Rahma. Kemudian setelahnya Ar-Rahmani kasrah. Dan setelahnya lagi masuk ke huruf yang tebal. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nunnya tipis. Tipisnya di sini kan huruf nun tipis. Jangan sampai nun yang tipis tadi terbawa tebal. Sudah itu kasrahnya nggak sempurna, menjadi imalah, ya, tasyabuh, menyerupai. Ar-Rahmanir, hati-hati ya, nirro. Sempurnakan dulu kasrohnya pada huruf nun, baru kemudian masuk ke ro dan secara tebal tanpa menebalkan huruf nun, ya. Nirro, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Nirrahim, bukan nirrahim, nggak boleh ya. Ya, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan maka ringankanlah sifat takrir pada huruf ra apabila dalam keadaan bertasydid, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Dan ha setelahnya huruf tipis juga. Jangan sampai haknya terbawa dengan huruf ro yang tebal, akhirnya terbawa haknya jadi tebal juga. Rohi, ya. Rohi, hi. Dan seperti biasa mimnya juga sama seperti yang sudah kita bahas tadi pada ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, ada gunnah naqisah juga. Ya, jadi huruf gunnah itu cuma ada dua, mim dan nun. Ya. Jangan sampai antum berlebihan dalam gunnahnya karena di sini gunnahnya naqisah. Ar-Rahim.
Kalau antum nggak ada gunnahnya sama seperti syiddah ba. Ar-Rahib, hib itu ba namanya, tapi ba yang syiddah tanpa qalqalah. Tapi dikasih gunnah, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Rahim nggak boleh. Antum buat seperti tasydid nanti. Ar-Rahim cukup ya. Sekali kita baca. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita baca dari awal ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Oke, mungkin cukup di sini pertemuan kita. Jangan lupa, tak bosan-bosan anak ingatkan untuk selalu berlatih. Ya, jangan sampai kita malas untuk menggerakkan mulut ketika ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak boleh. Ya, betul-betul dikasih hak dan mustahaknya huruf, dikasih sempurnanya harokat. Kalau fathah dibuka, jangan berlebihan. Dhammah dimajukan, tadummu syafatain ya, memajukan kedua bibir secara sempurna. Ya, adapun kasrah diturunkan. I inkhifat, paham ya? I itu seperti itu. Jadi jangan lupa terus latihan, terutama jangan sampai kita malas dalam menggerakkan mulut ketika ngaji. Ya, jangan sampai ngajinya bermalas-malasan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.